kebetulan sekali mungkin di bidang kesehatan tuh pesaing itu tidak banyak gitu. Jadi kami waktu datang ke sana itu mungkin relatif lebih mudah orang terima, oh ya udahlah masukin kesehatan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya saya ganti jadi misalnya saya main snack gitu ya. Mungkin rebutannya parah itu. Mungkin nggak diterima apa karena kan saingannya banyak tuh. Banyak sekali. Ya gitu. Yang namanya bisnis tuh omset naik turun tuh biasa gitu. Iya benar. Ya, jadi kita mesti tetap konsisten sama tadi mimpi kita tadi, kita mau ngapain gitu. Ya, jadi kalau saya lihat banyak sekali orang yang mungkin bisnis baru 1 tahun, 2 tahun tidak lanjutin lagi, ya tidak konsisten dengan banyak. Mungkin bisa banyak lah ya penyebabnya apa ya. Cuma kalau menurut saya yang paling penting itu kita mesti tahu dulu tujuan kita bisnis itu apa tadi. Kita tuh ada ininya nggak, ada semangat nggak di belakangnya itu. Ya, jadi ada kayak tujuan nggak mau kemana. Nah kalau itu nggak ada, cuma pure bisnis, nah saya rasa ketika ada opportunity lain yang memberikan keuntungan lebih, pasti goyang, pindah aja lah ke bisnis lain, kayak gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Lely Talks. Hari ini kita undang satu CEO namanya Fadeli. Annyeonghaseyo. Ya, nama saya Fadeli, CEO dari Herbaleo. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih undangannya. Ya. Sebelum mulai, Fadeli apakah bisa memperkenalkan diri ya? Pagi semuanya, nama saya Fadeli, CEO dari Herbaleo. Herbaleo sendiri bergerak di bidang herbal, terutama Chinese medicine. Sudah berdiri dari 2017, jadi sekarang sudah jalan tahun ke-8. Gitu ya. Wah, udah 8 tahun? Ya, benar. Wah. Jadi itu fokusnya di bidang herbal ya? Ya. Benar-benar sesuai ya Herbaleo? Iya, benar. Jadi waktu itu terinspirasinya dari kayak kalau ojek, Gojek gitu. Jadi kan nggak jauh dari nama ininya gitu. Nama benda yang atau servis yang mau ditawarkan. Jadi ini Herbaleo. Jadi ada herbalnya. Jadi langsung ini ya, masuk Iya, brain. jadi orang langsung ngedong, oh ini herbal gitu. Wow. Saya mau tanya, Iya. zaman ini banyak orangnya lebih suka instan kan? Makanan instan. Iya. Ada banyak peminatnya untuk herbal. Tetap banyak. Jadi memang Herbaleo itu tidak instan ya. Jadi memang produk yang kami jual tuh herbal yang masih harus dimasak. Iya, dimasak. Gitu, Iya. Nah, memang itu ada kelemahannya. Maksudnya seperti yang tadi Pak Reli bilang, orang itu lebih demen yang instan gitu ya. Iya benar. Nah, tapi tetap ada pasar-pasar, maksudnya market orang yang senang dimasak dulu. Terutama ke kayak ibu-ibu gitu. Ya, buat anaknya sendiri itu mereka malah ngeri. Takut kalau kasih yang instan-instan gitu. Banyak ibu-ibu itu yang health conscious, yang lebih ngerti tentang kesehatan anak, itu lebih milih makanan mereka siapkan sendiri. Nah, disitulah Herbaleo itu pasarnya di sana. Jadi pasarnya ada yang. Ya. Gimana awalnya bisa pikir mulai bisnis ini ya? Oke, jadi waktu itu saya sempat sekolah bahasa di Beijing. Beijing? Ya, Beijing, China. Nah, di sana itu 2 tahun. Di perjalanan sekolah bahasa Cina 2 tahun itu melihat herbal China itu berkembangnya pesat sekali gitu. Nah, mereka bukan cuma banyak ya, memang asalnya dari sana, tapi perkembangannya itu luar biasa gitu. Terus waktu itu China juga sudah modern, mereka juga tetap konsumsi herbal-herbal itu. Nah, terus kebetulan saya juga ketemu partner saya di sana, dia juga lagi sekolah. Nah, di sana kami ngobrol, setelah for good kami memutuskan buka bisnis bareng gitu. Jadi udah lihat pasarnya di China juga yang naik. Iya, benar. Bahwa ternyata juga ya, apa tujuan utama apa Herbaleo saat mulai ya? Kalau tujuannya jelas tentu profit ya gitu. Ya, benar. Cuma kami juga melihat selain di mata bisnis gitu, kami juga melihat kami bisa memberikan impact ke masyarakat gitu. Impact masyarakat? Iya, jadi waktu kami sambil lagi menyusun tuh, jadi kan kami waktu buat herbal itu nggak langsung jualan, pasti kan kami nyusun dulu. Nah, waktu kami nyusun itu, kami kan melakukan riset-riset kayak angka ekspektasi hidup manusia. Jadi kalau bahasa Inggris itu life expectancy rate. Nah, itu kayak Jepang, Korea Selatan, gitu ya, Hong Kong, Taiwan itu tinggi-tinggi sekali. Jadi angka harapan hidupnya itu bisa 80, usianya 80 ke atas. Iya benar. Benar itu kan. Nah, kalau di Indonesia itu cuma 70, 71, 70 setengah. Gitu. Iya, jadi kayak kesimpulannya orang Indonesia tuh
umurnya lebih pendek gitu daripada rata-rata Iya, iya. tadi ya negara disebutkan. Nah, saya lihat ini juga penting juga buat masa depan generasi selanjutnya ya gitu ya. Karena Wow. kalau kita lihat dari ya South Korea atau Jepang itu kan makanan yang tersedia di market itu kan memang kualitasnya jauh lebih tinggi gitu. Iya, iya, Nah, di sini kami juga melihat kami bisa juga selain dari sisi bisnis tadi, kami juga bisa sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sana. itu contohnya bisa buat masyarakat Indonesia Ya, benar. bisa sehat, Iya, bisa lebih hidup sehat. lebih panjang gitu. Ya, jadi kita nggak mikirin cuannya aja lah gitu ya. Ah, Ada iya, impact iya, juga iya. ke masyarakat gitu. Ya, bagus ya, itu bisnisnya harus memang kasih value kan. Iya, benar-benar begitu. Sejauh ini banyak orang tertarik yang ini kan back to nature kan Ya, herbal kan. Ya. Apakah Pak Deli ini bisa terasa dibandingkan dulu gimana? Oke, baik. Jadi memang jujur waktu tadi saya cerita kan Ya. kami mulai bisnis di 2017 ya. Ya, Jadi dari 2017, 2018 itu memang mengedukasi market susah sekali. susah sekali. Susah ya. sekali. 2019 tergolong susah. Jujur yang bikin mudahnya itu adalah pas COVID. Ya, Iya. ketika COVID itu semua orang langsung shifting belanja produk untuk kesehatan itu banyak sekali. Iya. Ya jadi ya ini mohon maaf juga sebelumnya mungkin pas COVID itu bagi sebagian orang itu bencana gitu ya. Tapi buat kami yang bisnis kesehatan itu sebuah berkah. Gitu. Ya jadi kayak penjualannya meningkat, terus orang juga jadinya lebih banyak tanya-tanya tentang kesehatan itu apa dan itu jujur memang euforianya tidak setinggi pas COVID ya. Tapi orang tuh sekarang lebih health conscious gitu. Jadi pas COVID Iya. bisa jadi momentumnya bisa cepat naik juga ya. Iya, mungkin jadi ya. pas COVID itu malah men-trigger kami jadi lebih dikenal lah. Banyak orang yang karena COVID mereka tertarik coba makan herba, Ya, benar. yang food. benar. Cuman setelah itu juga makan sama minum secara rutin ya. Iya, benar-benar. Apakah menjual lewat online aja atau ada toko offline-nya? Oke, jadi kami memang utamanya online. Online ya. Ya, lalu kalau toko sendiri itu memang belum ada, tapi produk kami itu tersedia di berbagai supermarket. Udah masuk supermarket Sudah, ya. ya, contohnya seperti Food Hall, All Fresh, Range Market itu sudah ada dan kayak Jakarta Fruit dan toko-toko lainnya lah. Wow, jadi kalau food hall di gudang ini juga ada kan di bawahnya ada ya. Oh ya, Iya. tapi begini, kan Food Hall itu kan memang cabangnya banyak ya. Ah. Nah, barang kami itu tidak ada, maksudnya tidak di semua cabang gitu. Di Iya, cabang-cabang benar. tertentu Nah, gitu. Ya. Bisnis ini Iya. yang awalnya tidak laku ya, kekhawatir kalau yang tidak laku di pasar Indonesia gimana Oke, gitu. oke. Baik. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Memang pasar Indonesia ini masih besarnya itu di fashion, Iya. di yang mungkin yang kayak ada panic buying gitu ya. Oh, iya, Memang iya. bagian herbal ini bukan panic buying. Nah, tapi kita perlu menyadari juga sebenarnya produk kesehatan, produk jasa kesehatan itu sebenarnya bidang yang evergreen gitu. Evergreen. Iya, jadi dia tuh sebenarnya tidak akan pernah mati selama manusia masih Iya, hidup. Ya, semua hidup pasti semuanya akan ada momennya dia sadar akan kesehatan. Dari sisi itu aja saya jadi merasa pede. Sebenarnya bisnis ini tidak akan mati. Gitu. Ya, begitu. Banyak orang-orang bikinnya herbal yang kayak lebih tradisional kan. Ya. Cuman ketika saya cek produk Herbaleo lebih modern ya. Nah, sebenarnya gini ya, Iya. kami itu menggunakan prinsip tradisi dan inovasi begitu. Ah. Ya, jadi kalau secara cara masaknya memang masih cukup tradisional. Jadi kayak rempah kita mesti rebus dulu 1 jam, terus kita baru bisa konsumsi gitu. Nah, tapi kemasannya kami buat modern. Gitu. Jadi generasi yang baru-baru ini kan mungkin ada gap, ada generation gap ya. Mungkin kayak generasi yang tua itu mungkin biasa mereka konsumsi produk sendiri. Cuma yang muda-muda ini kan mungkin ada yang lost gitu. Ini barang apaan gitu. Nah, jadi kami membuat packaging itu lebih modern biar mereka tuh bisa lebih tertarik. Kalau cara konsumsinya mah sama-sama dimasak dulu. Nah, ya cuma yang mungkin lebih modern yang desain atau Iya, yang lebih benar, kelihatannya benar. trending gitu. Ya, seperti itu. Belakangan ini Ya. banyak orangnya tertarik yang herbal kan. Dibandingkan kemarin ada banyak saingan juga kan. Saingan yang konsepnya kayak ini itu. Oh ya, jadi kalau dari kompetitor ada, tetap ada. Ya. Cuma sejauh ini begini, saya melihatnya ini seperti yang kompetisi yang sehat, healthy. Iya. Karena sejauh kami berbisnis 8 tahun, saya rasa kompetitor juga kurang lebih sama lah waktunya ya. Iya, Mas. Itu di industri kami itu saya merasa tidak pernah ada black campaign yang kayaknya apa mengejek bisnis satu sama lain itu tidak. Iya. Ya, jadi
lebih kayak wah yang itu udah masuk ke supermarket ini nih, wah kita juga nggak boleh kalah. Nah seperti itu gitu. Terus kayak oh packaging dia udah lebih baru, lebih bagus, kita juga nggak boleh kalah dan sebagainya lah seperti itu. Karena saingan bisa jadi lebih mengembangkan juga ya. Iya, Contohnya, jadinya ada kompetisi sehat. ya kompetisi sehat ya. Iya, Jadi pasarnya lebih gede. iya benar. Untuk Herbaleo, seberapa penting pakai sosmednya? Nah, saya udah cek ya Instagram, Iya, iya. lumayan aktif banget ya kan? Iya, iya benar-benar. Ya, Jadi ya ibarat Instagram itu adalah tokonya kami gitu. Itu kalau dibilang seberapa penting, sangat penting. sangat penting. Iya, jadi kan kami itu waktu awal bisnis herbal itu memang ngincernya online dulu karena Iya, bisnis online itu bisa dibilang expense-nya tidak terlalu besar di awal. biaya Iya, awal. biaya. Jadi kami tidak perlu invest di toko, sewa toko. Jadi kayak kantor, gudang cukup. Nah, gitu. Jadi ya itu bisa dibilang ujung tombaknya kami lah, Iya. sosial media itu. Ya. Apalagi ada ini kan marketplace, Ya. sama sekarang udah masuk di toko offline juga ya, Iya, beberapa toko benar. offline. Iya. Betul, padahal ini bisnis padahal melakukan pertama atau sebelum Herbaleo ada bisnisnya lain ya? Jadi ini bisnis pertama gitu. Oh, Dan sampai sekarang masih berjalan gitu ya. Jadi Oh. kalau untuk perjalanan karir saya sebelumnya itu saya pernah kerja karir sebagai aktuari analis di perusahaan asuransi. Gitu. oh, Ya, jadi aktuari itu di perusahaan asuransi itu yang ngitungin harga premi asuransi ini berapa. Gitu. ah, Terus sama tiap bulan kalau ada yang klaim kita mesti cadangin berapa ratus juta, berapa ratus miliar gitu. Dulu saya kerjanya itu selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sebelum saya ke Beijing. oh, jadi bisa pintar counting ya? Iya, agak beda lah, tapi ngitung-ngitung. Hitung Iya, ya. iya. Saya mau tanya, ini mulai dari marketplace kan, lewat online. Iya, benar. Gimana caranya masuk toko offline-nya? Oh, oke. Oke, jadi setelah post Covid lah, kira-kira tahun 2021 itu kami melakukan rebranding packaging besar-besaran. Rebranding ya? Iya, jadi dulu packaging kami itu bukannya jelek, tapi tidak self stable. Maksudnya self stable itu bukan packaging yang bisa taruh di shelving supermarket dan tahan 1 tahun gitu. Dulu kami itu packagingnya tidak seperti itu. Nah, setelah COVID itu kami langsung siap-siap, memang mau masuk supermarket, jadi semua packaging itu dimodernkan. Ada modern. Iya, jadi kami vakum, terus dimasukin ke aluminium foil lagi, ditembak angin gitu, biar dia tahan awet. Nah, gitu. Itu kira-kira di 2021 akhir lah, itu kami baru mulai sales itu datengin supermarket satu-satu gitu. Jadi bawa sampel, kasih price list gitu. Wow, jadi langsung marketing ya? Iya, langsung satu-satu disamperin gitu. Wah. Nah, kebetulan gini, beruntungnya kami juga ya di bidang kesehatan. Jadi sepertinya ya supermarket itu memang ada sectionnya masing-masing. Jadi kayak mungkin section makanan ringan ini, jadi kayak ada section kesehatan sendiri. Nah, kebetulan sekali mungkin di bidang kesehatan tuh pesaing tuh tidak banyak gitu. Jadi kami waktu datang ke sana itu mungkin relatif lebih mudah orang terima, oh ya udahlah masukin kesehatan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya saya ganti jadi misalnya saya main snack gitu ya. Mungkin rebutannya parah itu, mungkin nggak diterima apa karena kan saingannya banyak tuh. Banyak sekali. Ya, ya gitu kan. Jadi kalau kesehatan tuh lebih orang malah lebih oh ya ini boleh nih penuhin nih raknya gitu. Jadi branding juga, semua yang packagingnya yang bisa tahan lebih lama ya? Iya benar. Ya setidaknya 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Kalau menurut Pak Deli, Iya. itu untuk usahanya konsisten itu yang paling penting kan? Iya. Ya pertama ini yang namanya bisnis tuh omset naik turun tuh biasa gitu. Iya benar. Ya jadi kita mesti tetap konsisten sama tadi mimpi kita tadi kita mau ngapain gitu. Ya jadi kalau saya lihat banyak sekali orang yang mungkin bisnis baru 1 tahun 2 tahun tidak lanjutin lagi ya tidak konsisten dengan banyak. Mungkin bisa banyak lah ya penyebabnya apa ya. Cuma kalau menurut saya yang paling penting itu kita mesti tahu dulu tujuan kita bisnis itu apa tadi. Kayak contoh seperti kami tadi. Kami bilang ya selain dari sisi keuntungannya, ada sisi juga mau menyehatkan bangsa gitu. Nah itu kan perjalanannya sangat panjang gitu. Nah terus apalagi kalau kita mulai berpikirnya lebih ke yang misalnya contoh, kalau saya sekarang memang belum berkeluarga, tapi ketika saya berkeluarga kan mulai mikir, Pak nanti anak saya ini makanannya ini apa nanti ini? Maksudnya apakah kualitas makanan makin buruk atau bisa lebih baik? Jadi kita jadi ada kayak api semangat juga yang membakar apa? Kita tetap harus berjuang begitu. Sama tadi bilang itu bisnis pertama kan? Iya.
Jadi terasanya hoki nggak? Susah banget kan langsung sekali bisa buat bisnis data lama gitu. Oke. Sebelumnya waktu tahun pertama itu memang kami itu masih rugi gitu. Pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukannya waktu ya, tahun 2017, 2018 gitu ya. Iya, Memang iya. setahun wajar lah bisnis Iya gitu ya. benar. Nah di 2019 tuh kami udah mulai impas-impas gitu ya. Oh. Nah yang mungkin yang triggernya tadi, kami keberuntungannya itu di tahun keempat kelima kami itu pas COVID tuh, 2020. Pas COVID, Nah ya. iya, jadi ya udah bagus kan. Iya, nah. Begitu. Ya ada sisi hokinya juga di sana. Iya. Banyak penontonnya akan jadi pemuda, orang-orang yang mau buka usaha Iya, iya. atau mau buat branding. Ya. Ada pesan nggak atau saran untuk orang-orang buat dari nol? Oke, Ya. pertama itu yang pasti gitu, hitungannya itu harus jelas dulu. Itu aja. Ya, hitungan. Jadi maksudnya gini ya, seperti yang tadi saya bilang ya, maksudnya pasti tahun pertama itu orang jarang banget lah untung. Iya. Jadi jarang lah gitu, Ah. pasti banyak ininya ya. Nah itu tadi hitungan itu dalam arti kita masih bisa bertahan nggak dengan ya dengan terus maksudnya rugi terus kita bisa bertahan nggak? Gitu. Dan terus kita juga mesti tadi juga seperti ekspektasi keuntungannya bisa dapat berapa sih? Gitu. Maksudnya kayak nanti kalau udah profit terus bisa ngegulung berapa sih, itu juga hitung-hitungannya dari awal harus jelas gitu. Jadi Iya benar. ya contoh misalnya kita mau jual barang modalnya 20.000. Kalau jualnya itu mesti berapa sih biar pas gitu. Nah itu kadang kita bisa tinggal kali aja 3 kali. Misalnya harga jualnya 60.000, harga modalnya 20.000. Itu kan ada keuntungan hitungan. Iya. Nah, tapi bisa juga satu cara lagi. Sebenarnya barang kita tuh value-nya diterima masyarakat apakah bisa 60.000 atau jangan-jangan bisa 100.000 gitu. Iya. Nah, jadi hitung-hitungan seperti ini yang pertama harus jelas dulu. Benar. Ya, nah, lalu yang kedua, yang tadi kita tuh ada ininya nggak? Ada semangat nggak di belakangnya itu? Ya, jadi ada kayak tujuan nggak mau kemana. Nah, kalau itu nggak ada, cuma pure bisnis, nah saya rasa ketika ada opportunity lain yang memberikan keuntungan lebih, pasti goyang, pindah aja lah ke bisnis lain, kayak gitu. Setuju banget. Ya. Tadi sepertinya Pak bilang itu untuk masyarakat Indonesia juga kan? Ya. Lebih sehat. Ya, misinya gitu ya? Ya, misinya. Orang-orangnya udah nonton sampai segini, pasti tertarik kan? Di mana bisa beli atau bisa lihat produk? Oke, jadi produk kami ada di TikTok, ada di Tokopedia, sama ada di Shopee. Bisa ketik Herbaleo Official Store. Akan keluar toko kami. Jadi kami sudah Shopee Mall, sudah Tokopedia, sudah Official Store juga gitu. Dan juga bisa cari di Instagram ya. Instagram kami herbaleo.id. Tadi orang-orang ini langsung bisa beli lewat yang online juga. Kalau misalnya sepertinya saya atau orang-orang yang lain itu B2B mau beli langsung ya 10, 20 itu juga bisa. Bisa juga. Nanti bisa langsung kontak ke sosial media kami, kan bisa langsung di DM. Ya, kalau nomor WA ya ada juga tertera di sosial media, kan bisa langsung ke WhatsApp kami. Terima kasih Pak Deli hari ini yang kasih insight-nya yang bagus banget. Ya, untuk mempersiapkan konten ini saya baru coba Lazar Horvat ya. Ya. Saya pikir itu benar-benar penting untuk masyarakat di Indonesia. Ya, sama bukan di Indonesia doang. Ya, semua ya. Semoga ya sukses selanjutnya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Reli sudah diberi kesempatan ya ke interview ini. Semoga juga bisnisnya Pak Reli lancar. Amin. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ketemu episode berikutnya. Oke.